Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin hingga Jumat, insya Allah. Yang kali ini kita akan bahas lanjutan kemarin kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah sudah hadir Azhar Sob ya, alhamdulillah. Kemudian apa ini? Mintarsih. Teh Mimin bukan. Kemudian Pak Rofi, alhamdulillah bisa hadir lagi. Mas Yanto juga sudah hadir. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sepertinya Pak Supri kemarin nggak hadir ya. Mbak Nelly Tito, ini baru saya sapa, ini beliau nih. Nah, siapa ini yang merah tulisannya? Ha. Assalamualaikum. Waduh, ini siapa nih? Beli Manik, hadir, alhamdulillah. Beli Manik ya. Beli Mang. Pak Rofi, alhamdulillah bisa hadir lagi ya. Bu Mai, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai. Teh Mimin juga sudah hadir. Pak Supri hadir, Pak Ustadz. Oh iya gitu. Lupa nih Pak Supri. Teh Mimin terima kasih. Kemudian Samaun, Pak Samaun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kiki juga sudah hadir. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, masya Allah. Samulihna, Kang Kiki, Cep Kiki Samulihna. Toko Marica juga sudah hadir, alhamdulillah. Hadir Pak Yai, mugi sehat selalu. Amin. Pak Rofi, terima kasih, semoga berkah. Oke, Toko Marica, assalamualaikum, hadir Pak Yai, mugi sehat selalu. Amin. Azhar Sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam kesehatan walafiat. Amin. Cing Ato juga sudah hadir, alhamdulillah. Hadir Guru, alhamdulillah. Gimana Cing Ato? Sehat selalu ya Cing ya, mudah-mudahan Cing Ato selalu sehat ya. Dan selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Pak Subagio juga sudah hadir. Pak Ratno, assalamualaikum Pak Ustadz. Iyeng juga sudah hadir. Doain. Apa ini doain? Cep Kiki. Assalamualaikum Ustadz. Mugi ya. Apa ini? Kemudian sahabat apa ini, AGVR official, masya Allah, bacanya saya nggak bisa nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Tadi juga ada yang kelewat ya. Nok Musna juga sudah hadir. Teh Mimin, terima kasih. Oke. Adi Mulia, kemudian Nok Musna ya. Pak Husen Abdul Wahid, assalamualaikum Ustadz. Gorontalo hadir, alhamdulillah. Suara saya jelas enggak ya? Kemudian ini Teh Mimin, terima kasih. Nah ini Drop Collection, nah, tadi ya yang lewat tadi, Drop Collection. Assalamualaikum, izin gabung ya. Monggo Drop Collection. Poh Endan juga sudah hadir, alhamdulillah. Poh Endan, terima kasih Poh Endan. Pak Tabrani juga sudah hadir. Kemudian siapa ini? Saul. Bu Mimi juga sudah hadir. Pak Jufri, assalamualaikum Ustadz. Pak Azhari juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Azhari ya, mudah-mudahan tetap semangat. Nah begitu. Hari ini nggak ngopi. Kemudian Mbak Yustina, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke Pak Azhari, sehat Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat. Gitu ya. Kemudian Abiku, Abiku juga sudah hadir ya. Oke, Sabarsa 78 juga sudah hadir. Nah, alhamdulillah. Pak Haji Mamat belum kelihatan nih. Dwi Sulistiani, assalamualaikum, sehat selalu. Njih Pak Ustadz, aduh kelewat. Kemudian Najwa 29, Kang Dendo juga sudah hadir. Ella Badri, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Abiku, assalamualaikum Tad, baru sampai. Baru sampai. Dari mana nih Abiku nih, masya Allah, seperti ngelelana.
Ngelelana ya. Kayak zaman dulu ngelelana ya. Masya Allah. Oke, kemudian siapa lagi nih? Kali ini insya Allah bahasnya masih bab ke-8 ya. Bab ke-8, makolahnya masih makolah 5. Nah ini panjang juga. Oke. Bu Mimi terima kasih. Kemudian Jiman, Bukit Tembaga, salam, waduh M-nya lebih dari 1. Bu Mimi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Mimi. Mbak Soleha juga sudah hadir. Intan Naulia juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Jumpa lagi. Moga dalam lindungan Allah. Amin. Gimana Mbak Intan? Sehat Mbak Intan? Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum. Yaiku, siap nyimak. Oke, kemudian Dwi Sulistiani, Panjunan Pati Jateng. Oh, kirain Panjunan Cirebon. Panjunan Pati ya, ternyata ada juga di Pati Panjunan. Oke. Kalau Mimi Priuk, kenal Panjunan pasti ya. Teh Mimin juga pasti kenal. Oke, sami-sami Pak Ustadz, kata Teh Mimi, Teh Mimi, Bu Mimi. Oke, Pak Azhari sehat Pak Azhari ya. Gimana nih Pak Azhari? Turun itu ya, beratnya menurun berapa kilo? Pak Haji Mamat turun 5 kilo Pak Azhari, Masya Allah. Ini Pak Azhari udah ditimbang belum nih? Berapa kilo turunnya nih Pak Azhari ya? Mudah-mudahan semakin sehat ya. Turunnya itu insya Allah semakin sehat ya. Masya Allah. Kita sebentar lagi kita mulai ya. Sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Oke. Warna-warni ya. Ini beliau gabung juga. Gimana nih warna-warni? Pak Haji Jarkasi. Saya dengar mau hadir untuk tanggal 3. Ya, tanggal 3 acara peresmian di masjid saya ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Masya Allah. Warna-warni, alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Haji Jarkasi? Kemarin saya habis makan sate sama Pak Haji Mamat ya. Mudah-mudahan Pak Haji Jarkasi bisa hadir di acara tanggal 3 ya. Jam 9. Ikut andon makan. Nah, begitu Pak Haji. Kemudian Babam bahas kuaidnya juga. Waduh. Ya, kita sedikit-sedikit aja. Pengen banget hadir qadarullah tanggal 3 waktu penjengukan. Nah, itu dia. Ya, iya, biasanya penjengukan di awal bulan ya, Masya Allah. Ya, tidak apa-apa Pak Haji. Ya, kita bagi-bagi waktu aja. Oke, siap. Kemudian siapa lagi nih? Pak Muhammad Sudi, Assalamualaikum. Sidoarjo hadir, alhamdulillah. Nih Pak Munib belum kelihatan nih. Pak Munib Sidoarjo ya. Ustadz Rosmat sudah gabung belum nih beliau nih? Warna-warni, oke. Ada Bu Ketum Teh Mimin yang hadir guru. Oh gitu, Masya Allah. Siap Teh Mimin. Oke, Masya Allah. Umu Ihsan, nah ini Umu Ihsan, terima kasih. Umu puasanya dirubah, Umu disesuaikan dengan kita, gitu Umu ya. Hari ini Umu berbuka kan, nah, dirubah Umu. Hari ini berpuasa ya. Jadi besok buka Umu, hari ini buka, besok Umu buka lagi. Jadi nanti jadwalnya sama ya Umu ya. Mudah-mudahan ada kekuatan. Begitu Umu ya, insya Allah. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum, hadir. Oke, warna-warni terima kasih. Oke, semoga berkah. Pak Abdul, Assalamualaikum Kiaiku. Semoga sehat selalu. Aba Oji, Assalamualaikum. Aba Oji hadir juga. Om Roni, Barokallah, amin. Nah gitu Bu Hajais ya, insya Allah ya gitu ya Umu ya. Besok jadi Umu buka lagi. Jadi nanti puasa laginya lusanya. Masya Allah, mudah-mudahan ada kekuatan Umu ya. Oke, Bu Hajais. Terima kasih, semoga tetap semangat begitu ya Bu Hajah ya.
Oke, hari ini kita mau mulai ya, kita awali dengan sholawat dulu. Pak Azman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Azman, sehat ya? Tetap istiqomah. Nah, Bu Ani, Assalamualaikum Pak Yai. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian Sriani, Mbak Sriani membagikan live-nya. Terima kasih. Pak Wendy, ini Pak Wendy hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra Baih, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Indra Baih, sehat? Pak Azman, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Panjang umur, murah rezeki. Amin. Pak Azman nih, Malaysia ya. Masya Allah, monggo di komen Pak Azman. Malaysia ini kalau nggak salah, nih saya pernah baca akunnya ini. Waktu di live ini apa apa ya, Zoom. Indra Baih, Alhamdulillah. Teh Mimin apa teh 6.45 mulainya. Iya, Malaysia, Pulau Minang. Masya Allah, betul ya, Pulau Minang Pak Azman. Alhamdulillah sehat selalu Pak Azman ya. Mbak Nurmala juga sudah hadir. Pak Rahman Teh, Assalamualaikum. Pak Guru, Waalaikumsalam. Kang Akung juga sudah hadir. Bu Ai juga sudah hadir. Oke, Masya Allah. Bunda Ratna, oh Bun, hadir juga Bu. Gimana Bunda, sehat Bunda? Biasanya jam segini Bunda lagi nyapu halaman. Halamannya sudah bersih Bun, Masya Allah. Kemudian Isop Snack, Bu Neni juga sudah hadir. Isop Snack, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Gimana Bunda Ratna ya, Masya Allah. Nah itu dia, Alhamdulillah sambil masak buat suami. Masya Allah. Gedein volumenya Bun, biar kedengaran kemana-mana. Masya Allah. Oke ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Adi Waluyo, kemarin saya lihat foto Pak Yai dan Pak Haji Mamat makan sate. Pak Waluyo mengenang ya, Pak Waluyo ya, Masya Allah. Bunda Ratna, apa nih Bun? Oh, pakai sound system, Masya Allah. Subhanallah Bun, ya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya Bun ya. Masya Allah. Oke. Sampai mana nih kemarin nih? Bentar nih. Kucek-kucek mata dulu. Aduh. Nah ini dia Bu Iwin Hidayati. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana Bu Iwin, sehat Bu? Masya Allah. Bunda Ratna, amin. Nok musnah. Wala khaira fi malin. Masya Allah. Siap. Pak Supri, wala khaira. Oke, Bu Mai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Moga sehat. Alhamdulillah. Mbak Solihah, Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah. Masih bisa gabung kembali. Sehat Yai. Alhamdulillah. Mbak Solihah, sehat selalu. Bu Win, sehat Pak Ustadz. Masya Allah. Gimana Win? Anaknya sudah berangkat ke pondok. Time Iswar, Assalamualaikum. Izin melipir Ustadz. Nah ini ya, melipir dari depan apa dari belakang nih? Pak Diwaloyo, Pak Yai, tempatnya kayaknya sama di ujung. Nah itu, saya biasa tempatnya di situ Pak Hadi. Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum. Bismillah 649. Oke. Siap teh 649. Oke, kita mulai ya. Toko Marisa, mangga Pak Yai, kopinya sudah dingin. Toko Marisa, saya nggak ngopi hari ini. Nggak, lihat ya, lagi nggak ngopi nih Toko Marisa, jadi nggak dingin ya. Ya, yuk kita mulai. Time Isbar dari samping biar deket sama Abah Oji. Abah Oji di belakang tahu.
Oke, Bu Wiwin, alhamdulillah dia betah di pondok doanya Ustadz siap. Biar jadi orang alim yang solehah gitu ya Bu Wiwin ya. Pak Tabroni Majalengka tadi katanya 646 tadi. Bu Un hadir siap. Toko Marisa jempol. Oke Wiwin amin. Yuk kita mulai. Sudah jam 6.51. Nah gitu Teh Mimin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Bashir bismillah 651. Mimin. Oke, siap. Yuk kita mulai ya. Mana nih? Tadi kata sahabat Pak Rudi, terima kasih. Kata Nok muzna wala khaira fi malin. Oke, siap. Mbak Malia, terima kasih membagikan live-nya. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Nah, begitu ya. Pak Rudi alhamdulillah mulai aktivitas pagi ini dengan ngaji. Alhamdulillah. Subhanallah Pak Rudi, mudah-mudahan berkah ya Pak Rudi ya. Benar Pak Ahmad. Siapa nih? Ahmad Makin. Halamannya berapa Ustaz? Nah itu halamannya beda-beda. Kita ambilnya makolahnya ke-5 dan babnya ke-8 gitu aja Pak. Mbak Eti Surya 71. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jali. Oke, Mama Syafiq juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Mama Syafiq ya. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Nah ini wawunya masih tetap atof ya. Lanya nafilil jinsi masih sama seperti kemarin. Khairoknya adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. Fi huruf jen malin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin ya. Seperti biasa ya. Jadi kalau nafilil jinsi itu biasanya khobarnya tidak disebut ya. Jadi wala khaira maujudun fi malin. Nah, biasanya begitu ya. La sakhawata fihi. Nah, ini la-nya nafi lil jinsi juga. Sakhawata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Fi-nya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Jadi fihi muta'alik pada khobar la. Jadi begitu ya. Jadi khobar la-nya tidak disebut. Gitu. La sakhawata fihi ini kalimat. Kalimat setelah isim yang bertanwin. Malin ini adalah isim yang bertanwin ya. Maka la sakhawata fihi adalah na'at. Na'at dari lafad malin. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Nah, begitu. Wala khaira dan tidak ada kebaikan. Fi malin pada harta yang, nah begitu kan. Jadi wala khaira dan tidak ada kebaikan yang tampak. Boleh begitu jadi artinya. Fi malin dalam harta yang la sakhawata fihi. Yang tidak ada dermawan padanya. Nyanya kembali ke malin. Tuh, begitu ya. Jadi tidak ada kebaikan ketika seseorang mempunyai harta. Ketika orang itu tidak dermawan. Nah, begitu ya, subhanallah. Jadi hartanya tidak membuat pemiliknya menjadi baik. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak dermawan. Nah, itu. Jadi ketika kita dititipi harta oleh Allah, dermawanlah. Maka hartanya akan memberikan kebaikan kepada pemiliknya. Nah, itu. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Nah itu. Ya. Sifat manusia itu adalah bakhil. Ya. Bukan sifat ya, watak. Dan ketika seseorang memahami agama, maka agama itulah yang akan memakaikan baju. Sehingga bisa menjadi dermawan. Ya. Karena agama. Nah, maka akan membuat baik
pemilik harta itu. Nah, Pak Angah nih alhamdulillah nih beliau hadir. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Angah, sehat selalu ya? Kemudian Husnul Anwar, assalamualaikum. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Ustadz Rosmat nih udah hadir biasanya beliau nih. Gimana Ustadz, sehat Ustadz ya? Bu Tuti Yunara juga sudah hadir. Assalamualaikum. Lampung izin hadir Ustadz. Siap. Nah ini beliau Ustadz Rosmat. Masya Allah. Beliau selalu setia ya, mudah-mudahan keberkahannya menyertainya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Bahrudin, nah ini kemana kemarin Pak Bahrudin? Sepertinya tidak hadir nih beliau nih kemarin ya, Masya Allah. Sehat Pak Bahrudin. Zek Arifin, Assalamualaikum. Malaysia hadir Tuan Guru, mohon berkahnya. Amin. Zek Arifin, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah hadir ya. Oke, Umu Ihsan. Kikir Al-Ma'arij ayat 20 tuh, Masya Allah. Umu Ihsan ini luar biasa nih. Bu Haja Iis itu boleh dibuka tentang kikir Al-Ma'arij ayat 20. Nah gitu. Pak Rahmat, kitab apa? Kitabnya Nasoihul Ibad. Gitu ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah gitu. Jadi asli manusia itu sebetulnya bakhil. Mas Zamzami, Assalamualaikum. Kuburaya, Kalbar, hadir Ustadz. Masya Allah. Kalimantan Barat ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Zamzami, Pak Mus juga sudah hadir. Pak Bahrudin Rina, alhamdulillah sehat. Kemarin jemput anak ke pondok, sakit. Oh begitu, mudah-mudahan baik-baik saja ya Pak Bahrudin ya. Oke, lanjut ya. Jadi, la khaira fi malin la sakhawata fihi. Nah gitu. Tidak ada kebaikan di dalam harta yang pemiliknya tidak ada dermawan pada harta. Nah, begitu ya. Nah di sini hadis Nabi ruwiya. Nah, dibaca ruwiya ini adalah fi'il madi majhul. Ya, domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka kalimat di depannya ini sebagai naibul fa'il. Ya, kebetulan diawali dengan anak. Pondan, terima kasih Pondan, mudah-mudahan berkah selalu. Ya, anaknya akhwat inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai kalimat iktirodiyah. Mirza Wahmad, terima kasih. Pak Mirza, oke, mudah-mudahan berkah ya Pak Mirza ya. Oke, Abdullah, Abdullah ya, Abdullah mengikut. Oke, siap Pak Abdullah ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ruwiya fi'il madi majhul, domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Oke Pak Mirza, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Masya Allah Pak Mirza ya, mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Jadi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Kemudian qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Nah begitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ini sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Qala tidak akan sempurna bila tidak ketemu makulul qauli. Maka kalimat depannya ini sebagai makulul qauli atau maf'ul bihnya qala. Ma ini huruf nafi ya. Kemudian fataha fi'il madi. Rojulun fa'il yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Baba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Atiyatin mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin. Pak Rahmat DP, halamannya beda-beda Pak. Bapak cari aja makalah kelima dari bab ke-8. Insya Allah ketemu Pak. Ya, kalau di saya di sini halamannya, nah mana nih? Itu halamannya 78 ya, Pak ya. Tapi beda-beda Pak. Setiap cetakan pasti berbeda ya. Ini halamannya 78. Oke. Pak Sabarsa masih hadir. Masih mengikuti. Kang Dendi nih, Kang Dendi Rustandi nih dari Garut nih. Beliau ada di Garut. Belum kelihatan nih Kang Dendi. Kemana nih Kang Dendi?
Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak Sabarsa, selalu siap Kiaiku, subhanallah. Sehat selalu ya Pak Sabarsa ya, mudah-mudahan ya. Hmm. Oke, lanjut ya. Jadi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, tadi ruwiya fi'il madi majhul. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Kalimat di depannya sebagai naibul fa'il ya. Anaknya, akhwatnya ina, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam kalimat i'tirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala sebagai naibul fa'il. Terima kasih Mas Yanto. Oke. Umu Ihsan sinyalnya goyang-goyang. Abdullah, oke Abdullah, mudah-mudahan Pak Abdullah sehat selalu. Oke, trik matematika mudah, kalimat iktiradu maknanya kalimat bagaimana Ustaz? Kalimat sisipan ya, kalimat di dalam kalimatnya. Anahu ini belum sempurna kalimat, masuklah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan, karena sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Bu Un tadi nanyain apa Bu? Coba diulang Bu. Gitu. Makolanya ke-5 ya, sahabat ya. Nah, kemudian kolaknya di sini adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, ini sebagai khobar anak. Tuh, jadi sallallahu alaihi wasallam ini kalimat di dalam kalimat, maka disebut kalimat iktirodiyah. Bu Khotimah juga sudah hadir. Pak Raffi juga sudah hadir. Oke, begitu ya. Karena kola ini fi'il madi yang membutuhkan makulul qauli, tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul qauli. Oke, Santri terima kasih. Pak Mirja juga terima kasih, semoga berkah selalu ya. Nah, ini maknya nafi. Kemudian fataha fi'il madi. Rojulun fa'il yang dirofakan dengan doma. Karena fataha ini domirnya huwa. Ya, jadi belum bisa menjadi fa'il. Maka di depannya dibaca isim yang rofa sebagai fa'il. Jadi rojulun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Baba. Nah, begitu ya. Oke. Oke. Janabah hati diamalkan kapan? Habis apa? Gimana? Oh gitu. Pada sholat. Pada sholat ya. Pada sholat. Pada sholat wajib. Nah gitu. Yang penting satu hari itu jumlahnya 100, 100, 100 gitu Bu. Ya. 100, 100, 100 itu tiap hari ya. Boleh dicicil zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Atau boleh satu waktu ya. Itu janabah hati ya. Masih ingat isinya? Istighfar 100. Kemudian la ilaha illallah 100. Kemudian la haula wala quwata illa billah 100 dan sholawat 100. Itu namanya janabah hati. Gitu ya. Itu dibaca yang penting dalam satu hari itu 100, 100, 100 begitu Bu. Ya, insya Allah. Cap Kiki masih alhamdulillah. Fatimah Kaina ini Mbak Erlina pakai akun anaknya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya, maaf baru masuk. Oke. Munadia Khira. Oke, terima kasih Bu Hajais ya. Bu Hajais. Ketukar Bu Hajahani, Masya Allah. Bu Hajahani. Sehat selalu ya Bu ya, Masya Allah. Nih, terima kasih tadi Bu Hajah. Bu Hajahani ya, Munadia Khira. Oke. Nah, itu Fatimah Kaina. Ketawa dia. Bu Un, terima kasih Bu Un ngamalin ya habis subuh. Ya itu habis subuh boleh Bu Un ya. Habis subuh 100, 100, 100 insya Allah ya. Ya insya Allah hatinya bebas dari hadas ya. Karena hadas itu ada fisik dan ada hati ya. Jadi kalau kita habis berhubungan dengan istri, berhubungan dengan suami, punya hadas besar, maka junub. Ya kan? Nah, begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita lupa Allah, berarti hati kita berhadas. Maka janabah hati, begitu ya. Pokoknya dalam satu hari kita sering lupa Allah. Nah, maka
janabah hati itu penting dibaca. Begitu ya, insya Allah hatinya menjadi peka dengan ayat-ayat Allah. Nah, begitu maksudnya. Toko Maritza, kalau ngamalinya dengan bungkus minyak boleh? Beda. Kalau ini harus ba'da sholat. Dan menghadap kiblat di atas sajadah. Itu. Kita itu kalau mandi janabah, masa sembarang? Kan harus di kamar mandi, kan tertutup. Gitu kan? Sama gitu ya. Bu Maimunah. Oke, jadi tidak dibaca dimanapun. Itu bedanya. Ana Fatha, mulai jam berapa Ustaz? Mulai 6:30 lewat. Ya. Toko Marisa, waduh ketawa. Gitu ya, Ima Collection yang dibaca 100 apa lagi Ustaz? Oh iya. Jadi istighfar 100. Kemudian la ilaha illallah 100. Kemudian la haula wala quwata illa billah 100. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu 100 ya. Jadi semuanya 400 gitu kan. Itu dibaca ba'da sholat. Yang penting satu hari. Boleh ambil waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu isya atau waktu maghrib. Yang penting sehari itu 400. Begitu. Oke Pak Angga. Amalkan ya Pak Angga. Itu. Jadi dibacanya jangan sambil bungkus-bungkus Toko Marisa. Nanti sambil bungkus-bungkus terigu. Nah, itu enggak gitu ya. Monggo Pak Edi Time Iswer ya. Jadi sambil duduk di atas sajadah. Ya kan? Ketika kita punya hadas besar habis berhubungan dengan istri atau dengan suami, kita punya hadas besar, tidak boleh kan melakukan ibadah sebelum suci. Iya kan? Begitu juga dengan hati kita. Hati kita pun punya hadas. Ketika kita lupa Allah. Nah, dalam satu hari kita ada lupa Allah tidak? Pasti ada, gitu kan? Makanya janabah hati itu untuk membersihkannya gitu. Biar hati kita menjadi peka terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi ketika nasihat Quran itu hadir di hadapan kita, kita bisa memahaminya insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Isop snack habis sholat ya, ulangi yai. Baduica istighfar 100 gitu kan, astagfirullahalazim, cukup segitu ya. Kemudian la ilaha illallah, kalimat thayyibah 100. Kemudian la haula wala quwata illa billah itu 100 dan sholawat 100 gitu. Bu Uun, apa nih dibilangin ke ibu-ibu? Apa Bu Uun? Aduh. Ya, istighfarnya yang model mana? Istighfar itu modelnya berapa sih Pak? Astaghfirullahalazim. Udah cukup segitu ya, insya Allah. Oke, Intan Naulia, ya, itu dibaca tiap hari Ustadz. Iya, tiap hari. Ya, tiap hari insya Allah hati kita menjadi bersih. Ya, jadi peka terhadap Al-Quran gitu. Jadi tidak sumun, bukmun, umyun, fahum layar ji'un. Oke, R.A. Wazir, Madura hadir, alhamdulillah. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Sehat Pak Yai, alhamdulillah. Oke Pak Haji Anwar ya, tetap istiqomah. Ayo kita lanjut dulu ya. Sampai mana tadi? Fataha fi'il madi rojulun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin gitu. Imam Basori, oke, misalnya dibaca salawat dulu gimana? Nah itu dia. Ya, jadi urutannya ikuti ya, karena saya mendapatkannya juga begitu ya Pak ya. Oke, jadi salawat di situ keterangan dari kiai saya itu sebagai bilas. Ibarat mandi tuh bilas. Bilas tuh apa sih? Bilas paham nggak bilas? Bahasa Cirebon bilas. Ya Mimi Priok pasti tahu ya. Teh Mimin juga pasti ngerti bilas itu. Oke, Pak Angga sesuai aturan dokter.
Begitu Bang Asip ya. Jadi ikuti urutannya begitu ya. Kayak kayak Nabi mengajarkan ke kita baca Subhanallah 33 gitu kan. Terus Alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 33 gitu kan. 33 urutannya Alhamdulillah. Subhanallah dulu. Seperti itulah ya. Nah, kita kan bacanya kalau wirid Subhanallah, Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allah Akbar. Itu kan urutannya. Oke, Intan Naulia, cuci mulut. Kok cuci mulut? Itu mah pisang atau Intan. Mbak Intan. Mbak Malia, bilas dibersihin. Oke, berarti Mbak Malia juga ngerti ya. Bilas itu cucian ulang ya, Bu ya. Oke, Mbak Malia. Siap. Lanjut ya. Jadi fataha adalah fi'il madi. Rajulun fa'il yang dirofakkan dengan domah. Baba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Atiyatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bi sodakotin. Nah, di sini bi-nya kita bahas. Bi-nya ini huruf jer ya. Aduh. Kena tangan. Bentar ya. Benerin dulu ini. Tem Iswar melipir-lipir jadi kena HP. Oke, langsung ya. Ya, toko Marisa dibersihkan setelah bersih itu bilas. Sip. Oh iya, toko Marisa juga Losari pasti paham. Anak Fathah kitabnya Nasoihul Ibad. Time Iswar, aduh, hampura. Gak sengaja. Iya, tadi melipir-melipir. Time Iswar. Emang mau kemana sih? Oke, lanjut ya. Time Pumesaro berarti 1 hari 400. Iya, betul. Cukup. 1 hari 400 ya, boleh dihabisin langsung dalam 1 waktu, boleh juga dicicil. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas bi-nya. Bi sodakotin ini bi-nya adalah zaidah. Ya. Jadi kalau ada makna fi, nah ini rumusnya, bertemu dengan huruf jer, maka jer itu menjadi zaidah. Maknanya menguatkan. Oke, Muhammad siapa nih? Ghazali, terima kasih Pak Muhammad Ghazali. Ya, Pak Muhammad Depok kemana ya? Kok tidak suka nongol ya? Tidak suka hadir kemana nih Pak Muhammad? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Muhammad ya. Oke. Iya betul, ya. Jadi nanti maknanya itu menguatkan. Jadi nanti kalau diartikan itu ada pun. Pun itu maknanya menguatkan ya. Anak Adam, oke terima kasih ya. Sofi ngaji kitab apa nih Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad ya. Terusin dulu ya. Oke, jadi makna fi bila bertemu dengan huruf jer, maka jer ini menjadi zaidah. Jadi maknanya menguatkan. Jadi tidak seorang pun, nah itu. Jadi kalau diartikannya jadi ada pun. Jadi untuk menguatkan, tidak seorang pun membuka. Nah, gitu. Fathah itu membuka ya. Kang Akung terima kasih. Baba terhadap pintu atiyatin dermawan ya, atau pemberian ya, pintu pemberian atau pintu dermawan. Bisodakotin dengan sodako au silatin. Nah ini aunya huruf atof litakhir. Jadi boleh dengan sodako, boleh juga dengan silatin. Berarti ini silaturahmi. Illa. Nah ini ilahnya adalah ilah hasriyah. Karena di depannya kalimat ya. Ini zadahullahu biha kasrotan. Nah ini kalimat ya. Kalimatnya ini fi mahali apa gitu, dia sebagai badal ya. Yang lebih tepat itu fi mahali nasbin ya. Jadi dia sebagai badal begitu. Jadi kalau ada makna fi ketemu ila itu boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca badal begitu ya. Nah itu. Jadi boleh dihukumi badal. Jadi ilahnya hasriyah zada. Zada adalah fi'il madi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Di huruf cer hanya domir mutasil sebagai
majrur begitu ya. Kasrotan ini maf'ul bi kedua. Ya. Jadi hanya Allah pasti menambahkannya biha sebab sodako atau sebab silaturahmi kasrotan yang lebih banyak. Nah begitu. Jadi tidak seorang pun, itu maknanya begitu ya. Jadi ada kekuatan, ada penguat. Tidak seorang pun membuka pintu kedermawanan, pintu pemberian dengan cara bersodakoh atau dengan cara silaturahmi. Illa hanya tuh. Jadi ini maknanya hanya ya, ada di dalam. Hanya Allah pasti menambahkan kepadanya, nyahnya kembali ke rojulun, menambahkan kepadanya biha sebab sodakoh atau sebab silaturahmi kasrotan. Nah, kelebihan yang banyak atau ya itu. Jadi Allah memberinya lebih banyak. Nah begitu. Makanya ada kaidah siapa yang banyak memberi, dialah yang banyak menerima. Begitu. Siapa yang jarang memberi, maka dialah jarang menerima. Itu. Ya, di sini ada dua ya. Bisa dengan sodako, bisa dengan silaturahmi. Karena di sini au. Atofnya menggunakan au. Jadi atof lit takhir. Jadi maknanya boleh memilih. Ya, bisa dari sodako, bisa dari silaturahmi. Ya, atau kedua-duanya. Silaturahmi, ya sodako. Ya, subhanallah itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, tidak ada kebaikan dalam harta yang pemiliknya itu tidak ada kedermawanan di dalam harta. Ya, pelit. Ya. Ingat ayat kemarin. Ketika Allah memberi kepada mereka, lalu mereka menjadi bakhil. Lalu mereka menjadi berpaling dari taat Allah, maka pemberian itu sebab permintaan. Ya. Jadi ketika Allah memberi, karena kita meminta, Allah beri. Tapi pemberian itu menjadi malapetaka baginya. Ya. Sehingga ketika diberi harta oleh Allah, dia tidak dermawan, malah bakhil. Ya. Jadi harta yang dimilikinya tidak ada kebaikan baginya. Atau dia menjadi berpaling dari taat Allah. Ya. Waktu belum punya, dia sering mengaji. Ketika berpunya, tidak pernah mengaji lagi. Maka berpunyanya menjadi malapetaka bagi dirinya. Dan anehnya, dia tidak menyadarinya. Ya itulah. Ya. Makanya di sini ditegaskan, la khaira fi malin, la sakhawata fihi. Ya, makanya belajar dermawan. Dengan apa yang kita miliki. Ya. Ketika kita dititipi harta oleh Allah, ayo, jangan sampai pelit. Dermawan. Harta itu milik Allah. Waktu kita lahir tidak berharta. Ya. Semakin menjalani kehidupan, Allah titipkan harta. Maka ingatlah bahwa harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah. Ya, bersikaplah seperti tukang parkir, kata Agim dulu. Agim sering menjelaskan ya. Jadilah kita seperti tukang parkir ketika dititipi harta oleh Allah. Tukang parkir yang kendaraannya itu ditata rapih oleh dirinya. Tapi ketika kendaraannya diambil pada pemiliknya, dia tersenyum, tidak cemberut. Ya, begitu. Termasuk harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Ya. Jadi jadilah kita orang yang dermawan agar harta yang kita miliki mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan ingat kata Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, tidak seorang pun ini ma fataha rajulun, tidak seorang pun membuka pintu kedermawanan dengan cara bersodakoh atau bersilaturahmi, hanya zadahullahu biha kasratan. Hanya Allah menambahkan kepadanya biha sebab sodakoh atau silaturahmi
kasrotan, kelebihan yang banyak. Gitu ya. Dan sebaliknya, nah ini sebaliknya ini. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasrotan. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Habis ya. Oh ini ada terusannya. Ada terusannya di sini. Illa. Nah gitu. Mana? Mana? Ini. Nah salah. Illa. Nah ini. Illa zadahullahu biha qillatan. Nah ini. Ini kebalikannya ini. Subhanallah ya. Ayo. Mangga kita pahami dengan baik ya. Ya, kalau ilahnya diartikan kecuali, ilahnya adalah istisna ya, pengecualian ya. Jadi di sini lebih layak diartikan hanya, begitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sebaliknya ya. Wa ma fataha rajulun, sama ya. Wawanya atop, maknya nafi, fataha fi'il madi, rajulun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, baba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, mas'alatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Yuridu fi'il mudhore, ini majid satu ya. Aroda yuridu, ini majid satu ya. Oke, jadi yuridu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa, kembali ke rojul ya. Binya huruf cer, hanya domir mutasil sebagai majrur, hanya kembali ke mas'alatin, begitu ya. Kasrotan maf'ul bi yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, yuridu biha kasrotan, ini sebagai naat dari lafad mas'alatin. Nah, begitu ya. Dan di sini ada illa. Nah, ilahnya ini hasriyah. Zada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Zada fi'il madi hu domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Bi huruf cer, ha domir mutasil sebagai majrur. Kilatan maf'ul bih yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi zadahullahu biha kilatan, ini sebagai badal. Ya, gitu. Jadi maka ila ketika dihadirkan setelah mak nafi, ya, ada huruf mak nafi tadi di sini, gitu ya. Maka kalimat sesudah ila atau isim sesudah ila itu boleh menjadi badal, begitu ya. Oke, jadi kalau kita artikan di sini, wa ma fataha rajulun, dan tidaklah seorang pun, dan tidak seorang pun membuka pintu minta-minta. Nah itu, pintu minta-minta yang gitu. Yang ia menginginkan dengan minta-minta itu kasrotan, kelebihan. Gitu. Ya. Apa yang terjadi? Nah gitu. Illa, hanya zadahullahu bihaqillatan. Hanya Allah pasti menambahkan kepadanya biha, sebab meminta-minta, kilatan, kekurangan yang banyak. Maksudnya begitu ya. Kilatan maknanya sedikit. Yang dimaksud adalah kekurangan yang banyak. Dengan minta-minta dia mengharapkan kelebihan. Tapi nyatanya zadahullahu biha kilatan. Nah itu. Jadi kita kemarin pernah mendengar ya. Ada sabda Nabi, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Masih ingat? Nah, hadiah seorang mukmin di dunia adalah kekurangan. Nah, begitu ya. Jadi ketika kita dalam kekurangan, maka kita bertahan. Gitu ya. Kita bertahan. Ya, jangan membuka pintu permintaan. Nah, ini. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin. Nah, itu. Jadi di sini menegaskan bahwa ma bertemu dengan bi. Nah, ini. Nah, itu menyebabkan maknya menjadi zaidah. Begitu ya. Jadi menguatkan bahwa
tidak seorang pun. Nah begitu. Berarti semua orang ketika dia membuka pintu minta-minta yang dia menginginkan dengan minta-minta itu menjadi tambah, menjadi berlebih, tapi nyatanya illa. Nah itu di sini nyatanya illa zadahullahu bihaqillatan. Nyatanya Allah pasti. Kenapa pasti? Karena ini fi'il madi. Allah pasti menambahkan kepadanya biha sebab mas'alatin. Maksudnya begitu ya. Sebab minta-minta itu adalah kilatan. Jadi kekurangan yang banyak. Begitu. Jadi menyebabkan kekurangan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Rawa ini fi'il madi. Hu-nya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Al-Baihaqiyyu. Ini fa'ilnya yang dirofakan dengan domah. Ya, berarti Imam Baihaqi telah meriwayatkannya. Begitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh Allah. Bisa dipahamkan. Nah, begitu ya. Oke. Oh iya, tapi sahabat tadi, kefakiran perhiasan di hadapan Allah. Oke, Cep Kiki, Pak Muhammad Sudi, Yai. Aduh kelewat Bu Un, ucapin terima kasih, semoga ilmunya manfaat. Munadia Khira, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Oke, Bu Hajah Hani. Tadi ketuker ya, Masya Allah. Oke, begitu ya, mudah-mudahan nih bisa dipahami. Oke. Saya baca ulang, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu ya. Oke. Habis ini kita coba bahas di Al-Hikam. Begitu ya. Sebagai referensinya ya, insya Allah. Kita bahas dulu, kita baca dulu ngalap berkah. Begitu ya. Tahu ngalap berkah kan ya? Mengambil keberkahan. Jadi ketika beliau menyusun kitab ini mungkin dalam keadaan puasa, mungkin dalam keadaan bersih beliau dari dosa, ya, sehingga tersusunlah kalimat-kalimat yang ditulis sama beliau dan kita membacakannya. Insya Allah keberkahannya menurun kepada kita yang membacakannya. Begitu, ya. Bu Helmi Yani, Masya Allah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat. Nyanyi muda. Nyanyi muda juga hadir nih. Masya Allah, kok lambat nih nyanyi muda nih Bu Haji Dani. Cep Kiki, amin ya Rob. Oke, Pak Azari, amin. Gitu. Pak Azari gimana nih? Udah ditimbang belum? Ya, turun beratnya enggak nih Pak Haji Mamat? Turun 5 kilo, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya, insya Allah. Ya, Allah itu memberikan kepantasan. Begitu. Indra Bahi. Aing mau. Nah ini beliau baru hadir nih. Amin ya Rob. Gus Fuad Abdullah Efesian. Ngajinya setiap jam berapa? 6:30 Gus. Ya mudah-mudahan bermanfaat Gus. Sofi ngaji seperti ini. Tiap pagi kah Ustadz? Insya Allah. Rasa makin sehat. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa Pak Azaria. Itulah. Oh, Teh Mimin Pak Haji Mama. Aduh, makin segede jinggir atuh. Pak Hajinya kok belum masuk ya? Nah ini Pak Muhammad, timbangan saya kurang 8 kilo ya. Oh iya, Pak Muhammad juga itu ya, Dawud ya, Masya Allah Pak Muhammad. Gimana, sehat selalu Pak Muhammad ya? Masya Allah. Kemana aja nih Pak Muhammad nih, baru disapa ini beliau. Kemana aja nih, sibuk terus nih. Pak Muhammad nih ngajar ibu-ibu juga jadi lalai kata. Lalai nggak ngaji pagi ini. Bu Ayu terima kasih Bu Un. Oke. Pak Ta, Bu Mimin apa nih, aduh. Mbak Intan, oke. Kang Dendo. Apa ini? Mau aja ngaji, masa kita enggak? Tadi nama akunya Aing mau Kang Dendo.
Oh, Umu Ihsan tuh tekor 5 kilo, Masya Allah. Ngomongin Umu apa ngomongin Pak Haji Mamat? Hmm? Umu ya, Umu juga mudah-mudahan ya istiqomah, samain jadwalnya Umu ya, biar ada kekuatan. Oke. Saya bacakan dulu ngalap berkahnya ya, mudah-mudahan keberkahannya itu ngucur. Ngucur teh naon. Bang Muhammad alhamdulillah hadir terus, Yai, cuman nggak ke absen. Oh gitu, Masya Allah. Aduh, iya gitu. Mbak Sofi, oke, Umu, saya Ustadz tuh kan, insya Allah tambah sehat, Umu ya. Nah, Bu Hajai Is, teruskan. Isop snack, mengalir. Oh iya, mengalir ya. Saya belum siap Teh Mimin, saya doakan ya, mudah-mudahan. Oke Teh, Al Karim, ngalir terus. Ya itu, kita bacakan dulu ya. Yuk kita baca sama-sama, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Ayo cing atau kita baca bareng cing. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun baba atiyatin bisodaqatin au silatin illa zadahullahu biha kasrotan. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasrotan. Nah, baru di sini lanjutannya illa zadahullahu biha qillatan rawahul Baihaqiyyu. Nah, selesai. Ustadz Rosmat masih? Mudah-mudahan tetap ya Ustadz ya. Yuk kita sekarang kita coba buka di Al-Hikamnya ya. Nah, kita itu tidak boleh lebih percaya kepada status yang diberikan kepada orang, kepada kita. Ya, jadi kadang-kadang orang itu menilai kita. Nah, dan kita kadang-kadang kejebak dengan status yang orang-orang sampaikan kepada kita, sehingga kita tidak ada perbaikan diri. Itu yang disebut orang yang paling bodoh. Ya, itu menurut Al-Hikam. Oke, siap Ustadz. Terus nyimak, insya Allah, Masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya. Oke, jadi di dalam Hikam dijelaskan bahwa kita kadang-kadang kejebak dengan status yang orang sampaikan kepada kita. Sehingga kita terlena dengan status itu. Sehingga kita tidak ada perbaikan diri pada dirinya. Ya, itulah yang disebut orang yang paling bodoh. Nah, ayo kita coba bongkar di Al-Hikam. Bahwa Al-Hikam di sana menjelaskan ada orang yang paling bodoh. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ya. Oke, yang punya hikamnya boleh dibuka ya. Kita ini pindahkan dulu. Pak Haji Mamat hadir enggak nih beliau nih? Pak Haji ini lagi sibuk nih. Beliau mau hajat ya. Beliau mau hajat tanggal 2. Nah, itu beliau ya. Mau hajat tanggal 2 dan saya tanggal 3. Ya. Makanya tapi beliau janji mau hadir gitu, bahkan mau bawa beras, subhanallah. Tapi Mimin luar biasa Pak Haji, kita tuh ya dapat anugerah gitu ya Teh ya, Masya Allah. Ayo sekarang kita coba bahas kecilan ya, kita gedein dikit biar tidak terlalu kecil. Nah, aduh ini kita harus geser nih. Nah, begini. Nah, kita paling ini berarti jepitnya jangan di sini. Kita pakai belah sini jepitnya. Nah, gitu. Halamannya halaman halamannya ini di tengah biasanya. Nah ini halaman 105 ya, yang kitabnya seperti ini. Nah yang kitabnya seperti ini.
Nah, ini ada di halaman 5 ya. Nah, ini Muhammad Syafiq, ayo. Kalau belum ketemu boleh screenshot ya. Nah, ini. Nah, ini aduh, ini meleset terus. Bentar, meleset terus. Nah, gitu. Kok miring ya? Bentar. Miring. Nah. Beda ya? Masya Allah. Oke, dicari. Kalau nggak ketemu, lihat aja dulu ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Nyimak aja kitabnya, ada di rumah. Oke, saya sedang di madrasah. Siap. Siapa ini? Siapa nih? Catra Cing Ato ya? Oke, kita nyimak aja. Oke. Ini dibacanya adalah isim tafdil ya, wa huwa mudhof. Nah, berarti bacanya oke umum. Ajhalun nasi. Nah, begitu ya. Jadi ini kalau dibaca menjadi mubtada ya. Ajhalu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Cep Kiki, alhamdulillah ketemu. Oke, Cep. Ya, ini. Jadi ajhalun nasi. Paling bodoh-bodohnya manusia. Nah, itu. Kita jangan sampai nih jabatan ini nempel di kita, ya. Dalam tafsirnya disebut ai. Ai adalah huruf tafsiriyah. Asyadduhum jahlan. Asyaddu ini isim tafdil. Wahuwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kenapa dibaca jahlan? Ini tamyiz. Ya, dalam buku 2 masih ingat yang sudah pelatihan buku 2 ya. Jadi tamyiz itu terjadi setelah isim tafdil. Jadi kalau setelah isim tafdil ada isim yang nasab, maka isim yang nasab ini sebagai tamyiz. Asyadduhum, banget-bangetnya mereka. Paling-palingnya mereka. Paling apa? Jahlan, paling bodoh. Nah, begitu maknanya ya. Jadi ajhalun nasi, paling bodoh-bodohnya manusia. Nah, itu. Jadi artinya boleh begitu. Asyadduhum jahlan, itu dalam tafsirnya. Siapa orang yang paling bodoh itu? Nah, begitu. Di sini man. Maka emannya adalah isi mausul sebagai khobar dari ajhalu. Gitu ya. Oke. Fatimah Kaina, halaman berapa Pak Ustadz? Ya, halamannya aja ya. Ya, Mbak Erlina. Nah, ini halamannya Mbak. Nah, kalau kitabnya lain tidak jauh lah ya. Tidak jauh dari ini gitu. Ya. Ya, bisa ma'rifah kalau diidofahkan gitu ya. Abdurrahman. Oke. Ya, ini bisa ma'rifah karena diidofahkan. Begitu. Kalau tidak diidofahkan belum, ya. Oke. Ajhalun nasi diartikan asyadduhum jahlan. Banget-bangetnya mereka, paling-palingnya mereka, bodohnya. Nah, begitu ya. Siapa orang yang paling bodoh? Siapa manusia yang paling bodoh? Man. Nah, ini mannya isi mausul. Maka dia sebagai khobar. Maka butuh silah. Taroka. Ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali ke man. Yakina maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof. Ma isi mausul sebagai mudhof ilaih. Inda zorof makan wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Indahu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Karena ma-nya isi mausul, butuh silah. Nah, silah itu harus kalimat. Indahu belum kalimat.
maka dia menyimpan fi'il untuk bisa menjadikan kalimat sehingga bisa menjadi silah. Begitu ya. Jadi taroka yakina ma indahu ini sebagai silah mausul dari man. Begitu. Jadi siapa manusia yang paling bodoh? Itu adalah orang yang dia meninggalkan keyakinan terhadap sesuatu yang ada pada dirinya. Gitu. Jadi di sini ada kalimat yang ada. Nah, itu yang adanya itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Bisa juga terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak sehingga tidak ditampakkan. Gitu. Jadi orang yang dia meninggalkan keyakinan terhadap sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, begitu ya. Apa yang ada pada dirinya? Nah, kita lihat nanti. Nah, di sini dalam tafsirnya ai. Nah, ini ai. Ya. Bisa dispilkan covernya kita. Oh iya, ini covernya seperti ini ya. Tuh, saya perkecil. Nah, seperti ini covernya ya. Nah, ini yang saya pakai. Barangkali nanti ada referensi di Hikam kalau kitabnya sama. Jadi halamannya bukanya tidak sulit ya. Nah, seperti ini. Sudah? Oke. Saya kira jama mudzakkar salim. Yang mana? Abdurrahman. Ya. Oke. Oke, kita perbesar lagi ya. Perbesar lagi. Nah. Oke. Jadi ajhalun nasi ay asyadduhum jahlan. Ya, sebodoh-bodohnya manusia, boleh begitu ya. Paling bodoh-bodohnya manusia adalah orang yang taroka, dia meninggalkan yakinama gitu. Kalau idofa itu harus disatukan ya. Keyakinan terhadap dirinya. Keyakinan terhadap sesuatu indahu yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya. Yang dimaksud adalah al-yakina. Nah, boleh juga dibaca al-yakina ya. Kalau mengikuti maf'ulnya. Boleh juga dibaca al-yakinu. Ya, dia menjadi mubtada ya. Jadi yang dimaksud begitu ya. Al-yakinu boleh begitu. Alladzi indahu. Nah, gitu. Jadi keyakinan yang ada di sisinya. Gitu. Wa huwa ilmuhu bi'uyubi. Aduh, mentok kitabnya. Nah, begini. Nah, jadi wa huwa ilmuhu bi'uyubi nafsihi. Nah, itu ya. Kita bacanya ilmu ya. Jadi, dan yang ada pada dirinya, maksudnya begitu. Ilmuhu, pengetahuan dirinya, bi'uyubi nafsihi, tentang aib-aib dirinya. Bahkan di sini dijelaskan lagi wa taksirihi ma'arabbihi. Dan sembrononya dia bersama Allah. Begitu ya. Taksir itu maknanya memendekkan ya. Pendek itu menyepelekan, mengecilkan, berarti diartikan sembrono ya. Jadi sembrononya dia bersama Tuhannya. Ya, jadi sebetulnya dirinya itu tahu tentang aib-aib dirinya. Bahwa dirinya itu ada kekurangan. Bahkan hubungan dengan Allahnya buruk. Tapi karena manusia sudah memberikan status kepada diri kita. Nah ini yang dimaksud nih. Nah ini. Ini li-nya lam. Lamnya itu huruf jar ya. Liz, zona ya zunu. Ya, zona ya zunu zun. Madda ya muddu mudda. Gitu kan ya. Coba buka dulu ya. Biar lebih nyaman di sorobnya. Itu di halaman berapa ya? 6 ya kalau nggak salah ya. Di halaman 6. Di situ ada madda ya muddu. Madun ya. Madun. Masdarnya adalah madun ya. Nah ini. Nah ini masdarnya ini. Nah, madda ya mudu madun. Jadi masdarnya adalah madun. Gitu ya. Oke. Lizoni. Oke, sip. Jadi bacanya
zonnun, ya, zonnun maka menjadi li zonni. Nah, kalau dibaca zonni bisa menjadi mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih, li zonni ma, begitu ya. Nah, linya huruf cer, zonni majrur yang dijerirkan dengan kasroh wa huwa mudhof, maknya isim mausul sebagai mudhof ilaih, maka butuh silah. Inda ini zorof, makan. Zorof makan wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerirkan dengan kasroh, begitu ya. Jadi kalau dibaca dari sini li zonni ma indan nasi, begitu ya. An-nasinya di sini ya agak jauh nih. Oke, jadi apa nih artinya? Karena prasangka terhadap sesuatu yang ada di sisi manusia. Gitu. Jadi kadang manusia itu sudah memberikan status kepada diri kita adalah orang ahli ibadah misalnya. Ya. Kita dikenal sama orang lain bahwa kita tuh ahli duha. Ya. Sehingga orang-orang ketika mau bertamu tidak di bawah jam 9 misalnya. Karena dia lagi duha. Nah, orang-orang sudah memberikan status pada diri kita bahwa kita ahli duha. Nah, lantas kita meninggalkan keyakinan diri kita, apa yang ada pada diri kita. Padahal kita jarang duha. Gitu. Tapi orang-orang menyebutnya kita ahli duha. Dan kita lebih percaya apa yang ada pada sisi manusia. Nah gitu, paham gak maksudnya? Lihat tafsir di sini. Li ajli zonnil ladzi indan nasi wa huwa zonnuhum salaha alaihi hatta madahuhu wa asnau alaihi. Nah, di sini nih yang kita kejebaknya. Ya. Jadi yang ada pada sisi manusia itu dia mengira mereka, perkiraan mereka maksudnya ya, huwa zannuhum. Nah, perkiraan mereka solaha ya. Nah, dia maf'ul bi dari zon. Ya. Ya, dari bentuk masdar. Jadi kita itu sempurna halihi, solaha halihi, utuh kebaikannya, keadaannya itu utuh. Sehingga madahuhu hatta huruf lil ghayah. Madahu fi'il madi ya. Dengan fa'ilnya hum sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Ya, ini lil ghayah. Sehingga mereka memujinya, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Wa asnau, wawunya atop. Asnau adalah maktuf dari matuf alainya madahu. Ya. Kemudian fa'ilnya hum. Ya. Ala huruf jerhinya domir mutasil sebagai majrur. Dan mereka menyanjung atasnya. Tuh, kadang kita kejebak di sini ya. Kadang mereka mempunyai anggapan bahwa kita itu orang baik. Ya, kita itu orang alim. Kita itu orang soleh. Ya, hatta madahuhu wa asnau alaihi. Sehingga mereka memujinya dan mereka menyanjung atasnya. Lalu kita lebih yakin. Nah, ini yang disebut taroka yakina ma indahu. Ya, orang yang paling bodoh adalah dia meninggalkan keyakinan apa yang ada pada dirinya. Padahal kita yakin kita tuh jarang duha, jarang sholat malam. Cuman orang lain itu menjuluki kita ahli sholat malam, ahli sholat duha. Sehingga kita tidak ada perbaikan diri. Kenapa? Karena status yang orang berikan kepada kita. Itulah yang disebut orang yang bodoh. Ya, bisa dipahami kan? Ya. Orang sebut kita orang pinter. Gitu. Akhirnya kita tidak memperbaiki diri. Tidak memperdalam ilmu. Karena orang lain sudah menamakan diri kita adalah orang pinter. Padahal kita jarang sekali menambah ilmu. Berarti orang yang meninggalkan keyakinan terhadap apa yang ada pada dirinya,
justru dia mengikuti apa yang diprasangka oleh manusia. Nah, itu namanya orang yang bodoh. Ya. Jadi dia lebih yakin pada prasangka orang lain, ya. Padahal dia tahu bahwa dirinya malas, gitu kan? Tapi kadang orang lain menyebutnya kita orang hebat. Nah, maka tidak ada perbaikan diri. Itulah yang disebut ajhalun nasi. Ya, asyadduhum jahlan. Man taroka yakina ma indahu. Tuh. Jadi orang yang meninggalkan keyakinan terhadap dirinya, keyakinan terhadap sesuatu yang ada pada dirinya, dia lebih cenderung, lebih yakin ya, dengan apa yang ada di sisi manusia. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang seperti itu, ya. Ketika orang menjuluki kita orang baik, ayo, yang tahu persis tentang diri kita adalah kita sendiri. Ya, kita termasuk orang yang sering membaca tidak begitu kan, Bu Wiwin ya? Naudzubillah kata Bu Wiwin. Nah itu Bu, ya. Jadi kita jangan lebih yakin dengan tuduhan orang, ya. Jadi kita lebih yakin tentang apa yang ada pada diri kita sebetulnya. Ya, orang julukin dia ahli sodako, ya, ahli sodako, padahal dirinya pelitnya minta ampun. Nah itu, ya. Jadi, ayo kita perbaiki diri kita, begitu kan ya, nah, agar kita tidak digolongkan orang yang paling bodoh. Tuh, jadi orang yang paling bodoh itu siapa? Adalah orang yang dia meninggalkan keyakinan sesuatu yang ada pada dirinya. Dia lebih yakin kepada apa yang ada pada sisi manusia. Ya, itu saja, mudah-mudahan manfaat hari ini ya. Oke, terima kasih. Dan ini menjelang jam 8. Jadi kontrak kita habis. Bu Un, alhamdulillah paham Pak Guru. Oke, Azuro amin. Oke, dari saja. Na'udzubillah min dzalik. Pak Angah, seperti kita dipanggil Pak Haji, padahal kita belum ada. Ya begitu ya Pak Angah ya, Masya Allah. Mbak Malia, oke. Kemudian Pak Azari, alhamdulillah. Begitu ya. Ini ternyata Umi apa? Aduh, saya lupa tadi. Terima kasih ya. Mami Ais, Masya Allah, saya mau ngomong Mami Ais belum ketemu ya. Alhamdulillah Mami Ais juga hadir ya. Bu Helmiani, oke, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Sehat selalu Pak Ustadz. Siap Bu Wiwin. Oke, kemudian waduh ini cepet banget. Bapak Ke sahabat nih. Abah Oji, alhamdulillah. Oke, mau di screenshot? Oke, boleh. Boleh, mau screenshot ya. Nah, sok ini dulu, nanti kita 2 kali kayaknya. 2 kali screenshot ya. Nah, oke, sudah. Fatimah Khaina, semakin malu sama Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Oke, satu lagi boleh di sini. Waduh, kebanyakan berarti 3 kali. Nah, sok belah sini. Oke, sudah. Oke, Bu Helmiani. Oke, terus berikutnya, ayo. Nah, udah sampai sini 3 kali screenshot, insya Allah utuh ya. Oke. Hipoterapi Banjarmasin Ustadz, live rutin jam berapa? 6:30 insya Allah ya. Bu Mae, terima kasih ilmunya Yai, mantep. Itulah Bu Mae ya, makanya kata Bu Mae kalau nggak ngaji terasa gelisah. Kemudian Mbak Eti Surya, Mbak Eti Surya, oke. Bu Tuti Yunara, Mbak Rosida, alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Oke. Pak Muhammad, tasawuf yang menyentuh, Masya Allah. Oke, luar biasa sahabat nih Pak, siapa tadi? Masya Allah, kelewat ya. Cepet nih Mbak Yus, terima kasih Pak Hadi Waluyo. Oke, kemudian Bani Adam, Qabil tuh Pak Yai. Ternyata Bani Adam hadir ya, Masya Allah. Asep, apa ini? Pak Asep Anglim, aduh Pak Asep, Pak 56, apa tuh bacanya? Oke, Bani Mustafa, sholat zuhur setelah sholat Jumat Ustadz. Apa ini?
Bu Helmi, oke. Cep Kiki, alhamdulillah. Teh Mimin, kayaknya, aduh, kelewat teh. Trik matematik apa nih? Kitab, aduh, kelewat lagi nih. Umu Isan, apa nih? Oke. Sofi, bisa dibeli di mana Ustaz? Ya, boleh ke itu, ke admin ya, insya Allah. Kemudian Pak Useng, atur nuwun Pak Ustadz, bermanfaat. Munadi akhirat, terima kasih Bu Haji Hani ya. Pak Muhammad izin pamit, monggo. Azuro, ayo. Kemudian Bu Mae, undang-undang Yai, kalau hajat. Siap, siap Bu Mae, siap insya Allah ya. Pasti Bu Mae. Kemudian siapa lagi? Bu Khotimah, alhamdulillah, syukran Pak Ustadz ilmunya. Oke. Kemudian Bapak Ke Arfa, Mbah, Pak Munif, Barokallah. Oke, Bu Helmi. Oke, cukup hari ini ya, kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Siap Pak Bagio, di-upload di YouTube Ustaz. Siap Pak Bagio, insya Allah ya. Bu Mai, oke. Nikahkan anak keberapa? Pak Hamid 60, untuk besok bukan nikahan. Nikahan masih lama nih, saya lagi cari jodoh nih buat anak saya, Bu. Bu Mai. Pak Angga, oke. Kemudian Pak Ahmad Rifai, luar biasa saya. Ya ikut, amin. Mbak Sofi, link YouTube-nya Ustadz MT Baris, begitu. MT titik kemudian BAARIZ, begitu ya. MT Baris ya, insya Allah. Dari saja Kobil tuh, oke. Kita tutup ya. Mudah-mudahan manfaat saya adalah ada ini apa? Offline ya, Azuro. Pak Supri, Pak Angga, terima kasih. Ustadz Rosmat Rabu, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Dan insya Allah, Allah pertemukan besok ya Ustadz ya. Kemudian Pak Azhari Tolib tetap semangat ya. Alhamdulillah Pak Azhari Tolib, Pak Azhari lebih sehat ya setelah Daud ini, mudah-mudahan. Terus Ustadz ya, mudah-mudahan. Pak Solihah, berkah ilmunya Yai. Berbenah untuk koreksi diri sendiri. Masya Allah. Tadi Waliyom, mudah-mudahan berkah ilmunya Yai. Amin, Pak Hadi. Hadi belum berangkat nih. Ya Pak Hadi udah buru-buru, Pak Ustadz aku mau berangkat gitu. Oke, Toko Mariza, pakai jempol. Terima kasih. Oke. Kemudian siapa lagi? Oke, cukup hari ini ya. Sudah masuk jam 8. Mbak Yustina, terima kasih Mbak Yus. Oke, Nok Musna, matur nuwun Yai. Ya. Sama-sama Nok Musna, Pak Diwalu. Lagi libur Pak Yai, siap. Berarti enak dong. Oke, Sofi, kalau online di mana? Kalau offline di mana? Oh iya. Ya. Offline-nya boleh hubungi admin. Gitu kan, nanti kalau nyebutin tempat, saya kena pelanggaran. Alhamdulillah, Mas Yanto sampai selesai. Alhamdulillah. Gimana Mas Yanto, sehat selalu ya Mas ya? Mbak Soliha ngelek. Alhamdulillah Bandung hadir ya, Masya Allah. Ini siapa nih? Pak siapa nih? Bandung ya, Sofi. Tamam. Isop Snack berubah lebih baik. Sip. Pak Jimmy Palu. Alhamdulillah Pak Jimmy sehat selalu ya. Mas Yanto amin. Tadi udah doa belum ya? Saya ulangi deh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa lah ya. Double. Oke. Oke, kita tutup. Insya Allah ketemu lagi besok ya. Terima kasih.